Ini momen Alex Pastur dan Denny Lanzat, asisten Patrick Kluivert, melakukan analisa pertandingan timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Alex Pastur dan Denny Lanzat lewat media sosial mereka masing-masing mengunggah kegiatan saat melakukan analisa pertandingan timnas Indonesia. Sontak pecinta sepak bola Indonesia pun mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh kedua asisten Patrick Kluivert tersebut. Di sisi lain, ada juga yang menentang apa yang dilakukan oleh mereka. Disebut-sebut ngapain harus caper, ngapain harus posting, dan rekam jejak pelatih-pelatih yang ada di timnas Indonesia. Aku tidak mau menyebut nama, posting kegiatan saat melakukan analisa pertandingan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia itu normal kok dilakukan di medsos. Nah, jadi hal tersebut tentu nggak perlu dijadikan sebuah polemik. Bagaimana di posisi sekarang, baik era pelatih manapun lah itu, kita dukung segala macam dinamikanya, coba kita kesampingkan dulu. Oke, di video ini kita bakalan membahas bagaimana sih analisa itu mendukung setiap keputusan pelatih kepala di atas lapangan, dan di era sepak bola sekarang ini analisa sebelum pertandingan, kemudian pada saat pertandingan itu memiliki peran yang sangat amat besar untuk merubah konstelasi di atas lapangan. Di sisi lain, Denny Lanzat ini asisten Patrick Kluivert, teman-teman, jika kita kulik juga memiliki pemahaman yang sangat amat luar biasa bagaimana mengartikulasikan sebuah komunikasi. Karena Denny Lanzat ya sebagai lulusan magister kepelatihan lah ya di Johan Cruyff Institute Studies, teman-teman, dan itu ya institusi pendidikan yang sangat amat luar biasa di dunia. Banyak pelatih-pelatih, banyak pihak-pihak terkenal lah ya masuk untuk menimba ilmu, dan secara garis besar tertanam itu mindset yang dimiliki Johan Cruyff. Nah, dari Belanda kan identitasnya jelas tuh, permainan total football filosofinya. Terlepas apakah itu berhasil, ya itu tadilah bagaimana keilmuan itu sangat amat kental dimiliki oleh Denny Lanzat dalam mengambil sebuah sikap, dalam mengambil sebuah tindakan. Alex Pastur kan sudah kita ulas kemarin. Nah, jadi ya jika kita kulik-kulik memang luar biasa lah bagaimana kedua asisten dari Patrick Kluivert. Kita masuk pertama ke Alex Pastur lah. For your information, ini ada cerita unik, teman-teman. Tahun 2023, ternyata aku pernah memposting video Alex Pastur saat melakukan podcast dengan Frank Wormuth. Frank Wormuth merupakan konsultan pelatih timnas U17 yang di-hire oleh PSSI. Nah, jadi aku menonton memang sengaja podcast Frank Wormuth, bagaimana filosofinya, bagaimana gagasannya, bagaimana taktikalnya, bagaimana prinsipnya, bla 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 bla. Kebetulan yang menjadi host, yang menjadi pewawancara yaitu Alex Pastur. Dan ketika di posisi sekarang berbalikan nih, Alex Pastur akhirnya lagi direkrut oleh PSSI. Kemarin kan Frank Wormuth, teman-teman. Ya, itulah hidup. Nggak bisa kita tebak, teman-teman, ke depannya kita gimana, ke depannya kita di mana, ke depannya kita ngapain, dan lain sebagainya. Yang bisa kita ambil pelajarannya, ya persiapkan diri, mau di bidang apapun lah itu. Ketika kita sudah siap, ketika kita sudah matang, teman-teman, ada kesempatan itu datang, bisa kita optimalisasi semaksimal mungkin. Seperti Alex Pastur ini. Alex Pastur berhadapan dengan Frank Wormuth. Frank Wormuth datang ke Indonesia saat itu, sebelum Alex Pastur. Kemudian sekarang Alex Pastur yang datang ke Indonesia. Nah, kurang lebih circle-circle yang dimiliki lah ya, bagaimana PSSI meng-hire pihak B dari luar lah ya, itu kurang lebih circle-nya sama sih aku lihat ya, ataupun nggak asing lah antara satu circle dengan circle yang lain. Jika kita tanya Frank Wormuth, pasti dia tahu tuh Alex Pastur, dan jika kita tanya Alex Pastur, sebaliknya juga
pasti dia tahu pihak-pihak yang kurang lebih lah, yang direkrut oleh PSSI. Aku harap teman-teman sudah melihat lah ya beberapa ulasan kita soal Alex Pastur yang identiknya dikatakan sebagai profesor. Kemarin sudah kita ulas teman-teman. Di video ini aku ingin mempertebal bahwasanya analisa memang nggak menjadikan dan tidak memastikan tim yang kita latih itu ataupun tim yang tempat kita kerja itu akan bisa memenangkan pertandingan. Tetapi itu sebagai sebuah elemen penting untuk bisa membantu akselerasi apa yang bisa kita beri, tunjukkan di atas lapangan. Seperti Alex Pastur, ia baru beberapa waktu diumumkan akan bergabung ke Timnas Indonesia. Lewat unggahannya dia melakukan analisa pertandingan Timnas Indonesia. Itu good point, karena ini pengalaman aku teman-teman. Aku ada bekerja sama dengan salah satu klub Liga 1 Indonesia. Bayangkan aja, satu pertandingan 90 menit itu harus kita tabulasi, kita elaborasi teman-teman, 3-4 pertandingan menjadi video 7 menit. Bayangkan aja, 90 menit satu pertandingan dikali 4 berapa, kemudian itu harus dijadikan 7 menit yang memang benar-benar terisi semua. Nah, artinya apa? Ketika kita menciptakan sebuah analisa, butuh yang namanya kejelian, butuh yang namanya detail-detail mikro untuk kita lihat. Kemudian itu kita bungkus menjadi sebuah kemasan analisa. Dan Alex Pastur memiliki akan hal tersebut teman-teman. Dari rekam jejak terakhir inilah, kebelakangan ini, kita nggak usah lihat yang jauh-jauh lah ya, kita lihat rekam jejak kebelakangan ini sebagai analis di TV Belanda. Alex Pastur sangat amat detail aku melihat, dan secara penggunaan kata-kata, narasi itu sangat amat mudah untuk kita pahami ya. Silahkan lihat video shorts di kanal YouTube Tommy Deski ini, kan ada pembahasan taktikal yang coba kita ulas dari Alex Pastur. Di situ secara penjabaran sangat amat mudah untuk kita pahami dari Alex Pastur. Nah, ketika Alex Pastur memiliki profiling spesifikal sangat amat bagus, dia miliki masalah detail-detail sangat amat bagus. Nah, penting secara kapasitas pemain mampu nggak menerjemahkan yang diinginkan oleh Alex Pastur, Patrick Kluivert ataupun Denny Lanzat nantinya di Timnas Indonesia. Karena teman-teman, formasi itu memang salah satu elemen untuk bisa menciptakan yang namanya penampilan yang baik di atas lapangan. Tetapi dinamika pemain di atas lapangan itu yang salah satu poin yang sangat amat krusial. Kenapa? Dinamika itulah yang akan membentuk misalnya tactical false winger, inverted fullback, bagaimana memanfaatkan ruang di antar lini, buat memanfaatkan situasional di koridor half space. Jika formasi 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, bla 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 bla, tetapi dinamika itu tidak mampu diterjemahkan oleh pemain di atas lapangan, maka sangat amat sulit untuk mengaplikasikannya. Dan itu kan terjadi teman-teman di AFF kemarin yang dialami oleh Timnas Indonesia. Banyak momen kesulitan Timnas Indonesia untuk melakukan yang namanya permainan open play, build up 1-2 sentuhan. Nah, bukan aku mengejek pemain-pemain tersebut, tetapi kita bicara kapasitas. Pemain kita kesulitan untuk menciptakan link up, untuk menciptakan permainan third man run, untuk menciptakan ya masuk ke lini pertahanan lewat koridor half space. Nah, itu pun kan ada andil masalah basic dasar dari pemain-pemain kita. Misalnya akurasi passing, bobotnya belum kuat, belum pas, melakukan short pass, melakukan medium pass belum begitu baik. Nah, ketika kita masih bicara dasarnya belum baik, maka sangat sulit menerjemahkan, mengaplikasikan taktikal ide-ide yang coba dimiliki oleh pelatih. Oleh karenanya, kita melihat di sepak bola Eropa, mereka tidak perlu kan lama-lama TC, gabung beberapa waktu, langsung menu yang disampaikan oleh pelatih itu taktikal. Bukan lagi masalah basic dasar. Nah, sedangkan kalau kita beberapa waktu yang lalu, basic dasar tetap menjadi menu, kemudian diiringi dengan taktikal. Nah, tentu jika kita bicara
profesionalnya sebuah sepak bola kan di Eropa yang menjadi rujukan, dan itulah menjadi PR kita sekarang. Dan dengan kedatangan beberapa pemain diaspora, itulah salah satu cara kan untuk mengikis ketertinggalan kita, ketidakoptimalan kita dari masalah basic dasar. Nah, walaupun ada juga beberapa elemen secara artikulasi memainkan dinamika di atas lapangan dengan beberapa pemain diaspora kita tetap mengalami kesulitan, tetapi sudah lebih baik lah ya dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, jadi poinnya jelas ya teman-teman, analisa itu sangat amat penting, profiling dari Alex Pastor ini sangat amat detail, itu sangat amat penting. Tinggal ujungan lagi, pemain itu mampu nggak mengartikulasikan. Jika dari analisa yang dimiliki oleh Alex Pastor sangat presisi, itu sangat amat jelas, sekali lagi pemain agak bingung, agak sulit memahami mencernanya, ya itu akan sangat menjadi persoalan lah selanjutnya. Dan ketika Alex Pastor memiliki pemahaman yang sangat amat baik lah ya dari sisi analisa, kan harus dari sisi komunikasi baik itu dimiliki oleh pihak-pihak yang mendukung Alex Pastor. Nah, disitulah peran dari Denny Lanzat. Kita bicara satu item lah. Tadi sudah kita katakan Denny Lanzat ini merupakan lulusan di Johan Cruyff Institute Studies. Dan di situ Denny Lanzat mengambil magister pelatihan. Nah, ada moto yang sangat amat jelas di magister coaching dari Johan Cruyff Institute Studies tersebut. Kurang lebih seperti ini. Anda hanya dapat melatih orang lain jika Anda dapat melatih diri sendiri. Sekali lagi, Anda hanya dapat melatih orang lain jika Anda dapat melatih diri sendiri. Itu filosofi tempat Denny Lanzat belajar. Artinya apa? Ketika Denny Lanzat lulus, seyogyanya Denny Lanzat sudah dapat melatih diri dia sendiri. Ketika dia sudah bisa melatih diri dia sendiri untuk melatih orang-orang di dunia sepak bola, teman-teman, di atas kertas bisa tereksekusi. Dan dari tesis ataupun argumentasi yang dimunculkan oleh Denny Lanzat di tempat dia belajar tersebut, teman-teman, ia menekankan pentingnya bagaimana komunikasi kepada pemain. Saya seorang pelatih yang mencari hubungan dengan para pemain saya dengan baik. Saya pikir penting untuk mendukung mereka dalam perkembangan ide, perkembangan gagasan di atas lapangan. Sebagai pelatih, saya ingin pemain berani berbicara kepada saya tentang apapun. Ketika kita bicara formasi, dikatakan oleh Denny Lanzat lagi, ataupun taktikal, teman-teman, kita nggak bisa hanya memikirkan keinginan kita, tetapi pikirkan juga pemain yang kita miliki, kapasitas klub yang kita miliki, cocok nggak ini dengan gagasan kita. Nah, sekali lagi apa? Dibalut dengan komunikasi tadi, bagaimana mencari hubungan yang baik dengan pemain, nggak kaku lah ya, nggak malah terlalu strike terhadap elemen A, elemen B, elemen C, tetapi ada namanya adaptasi dari apa yang akan ditampilkan di atas lapangan. Nah, Alex Pastor presisi pemikirannya, analisanya, Denny Lanzat komunikasinya sangat amat baik dari sisi pendidikannya, teman-teman, kemudian didukung oleh PK, karismanya ataupun orang-orang Belanda kan melihat Patrick Kluivert nih, wah lah gitu. Nah, itu kan ya, jika dikemas ini harusnya di atas kertas memberikan sesuatu yang istimewa. Tetapi kita pun perlu mengingat di dunia sepak bola, teman-teman, meskipun bungkusannya oke, kemudian pemikirannya oke, wah, dan lain sebagainya, bisa saja tidak berhasil. Di sepak bola ini ada namanya luck lagi, keberuntungan, dan keberuntungan itu ya datang pada saat kita siap, pada saat pelatih tersebut siap. Nah, semoga di momen saat melatih timnas Indonesia, keberuntungan itu didapat nih oleh PK dan staf ofisialnya, teman-teman, di samping areal-areal teknis yang sudah kita bahas. Ini video kedua kan, mengulak-ngulik bagaimana asisten dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ya, jujur teman-teman, aku sudah melakukan komunikasi dengan Alex Pastor, dan Alex Pastor bilang nggak sabar lagi menanti untuk datang
ke timnas Indonesia, untuk bergabung lah ya di timnas Indonesia. Well done, sampai sini aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.